Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari Mas Sabto. Kali ini Pak Mustafa saya minta baca satu puisi saja. Kalau kau naik kakean jadi rancu. Nah, jadi bisa puisi lah sing sesuai dengan apa yang kita perbincangkan malam ini. Saya minta konco-konco kiran saya ojo di musiki iki. Nah, boleh iki ojo di musiki. Soalnya dan orang mengganggu konsentrasi Pak Mustafa. Tapi juga saya minta pada teman-teman semua, yo anulah Pak Mustafa ini kalau dihitung sudah berapa puisi yang dibacakan di Mojopat Syafaat. Ya saya ikut ditimbangi lah. Timbal baliknya lah mendong guyu ketika Pak Mustafa moco, kecuali pas ono dalam sapa kae Mardi kenci. Mardi nanti anune apa sih Pak Mustafa. Nah, malam ini saya minta teman-teman mengapresiasi puisinya Pak Mustafa sama, karena nggak mungkin ya diskusi bila butuh waktu, butuh apa situasi yang tidak bisa sebanyak orang ini bisa berdiskusi. Nah, yang memungkinkan adalah bagaimana Anda memahami, mengapresiasi musiknya Pak Mustafa dengan statement sama, statement Anda. Monggo, saya tidak batasi, sebanyak-banyaknya teman-teman membuat statement setelah nanti mengikuti pembacaan puisinya Pak Mustafa. Jadi statementnya itu ya yang singkat, padat, mencerminkan pendapat Anda. Jadi ini pendapatnya jenengan. Rasa menurut atau rasa. Saya coba pendapatku tentang puisinya Mustafa ini. Kayak tadi itu Cak Nun mengatakan, jadi janjane kudune tokoh-tokoh Islam, para kiai, Syekh, Habib, sapa wae kudune wani ngomong menurut saya, tafsir saya tentang ini adalah ini. Ojo menurut Gusti Allah, emangnya dhek Gusti Allah orang ngerti sing kono ya toh. Nah, sekarang latihan kita mencoba berpendapat menurut Anda sendiri ya. Saya mohon kalau semakin banyak teman-teman yang mengapresiasi, sama saja Anda juga menghargai apa yang sudah Pak Mustafa selama ini. Saya pengen banyak teman-teman nanti mengapresiasi. Nah, saya membantu saja. Cara mengapresiasinya itu kan pamannya, menurut saya puisi yang baru saja dibacakan oleh Pak Mustafa itu mengandung pesan ABCD. Menurut saya kesan singkatnya puisi Pak Mustafa itu ini. Utawa ini. Anda ketika saya mendengarkan merasakan bacaan puisinya Pak Mustafa itu, saya membayangkan apa ini statement umpamanya ya membayangkan SBY mergo iki adike sing mangejawata kan bisa pernah. Jadi tolong ya, saya mengharap sebanyak-banyaknya, dan saya minta teman-teman KMS untuk statement teman-teman tolong direcord dan sebisa mungkin dimasukkan di buletinnya Mojopat bulan depan. Ya, dan setuju ya? Bila mana perlu namanya ditulis. Terima kasih. Silakan Pak Mustafa. Langsung saja. Atik no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bacakan puisi juga tentang puasa. Tapi mungkin sebelumnya ada pengantarnya dulu ya. Mungkin pengantar. Mungkin gitu ya. Tapi kan kalau Mas Bapak menjelaskan tentang pemerintahan dan sebagainya, menurut pas saya itu tadinya langsung berpikir ternyata semua itu
saling berkelindan atau saling teranyam ya. Misalnya gini, saya ada sadar, berarti yang belum salat dia ada sadar. Ada nggak dalam salat terasa sadar nggak? Orang sadar dalam salat. Berarti kemudian nenggon poso juga ada sadar, juga ada salatnya sama tarawih. Bukan ada sadar lagi di situ. Bahkan ada doa dalam puasa itu, ada doa itu astagfirullah, as'aluka wa a'udzu birabnana, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan harus ada mana itu. Kemudian dalam puasa juga ada ide tentang zakat ya. Zakat fitrah dan sebagainya. Dan haji apalagi ya dia haji ada pon-ponnya ada tempat teman-teman, bahkan ada juga berbagai ada juga ide tentang salah gitu ya semacam zakat juga. Nanti bersama ada sepatah untaian atau penyanaman nilainya dan itu menyatu ya. Jadi karena tidak oleh bergizi. Nah, kemudian ada dasar dari semua oleh satu tentang ide itu pembebasan kabeh. Jadi pembebasan orang dari kebingungan. Katanya tadi gondelan. Nah, salat itu pembebasan dari apa? Dari tindakan buruk kita. Kemudian kita lepasan, besar dari godaan, kalau zakat besar dari kotoran. Kalau haji besar dari ego. Nah, itu pembebasan KPH. Sekarang kita akan bicara tentang puasa yang sampaikan dan dibentuk visi. Ini adalah guna barang. Kemudian sekarang ada pemomol lain di tempat-tempat tadi tujulah sebentar. Tujulah apa? Tujulah apa? Tujulah apa? Tujulah apa? Apa sebentar di sebuah tempat atau diskusi ini. Judulnya sih, judulnya. Sasi poso lu. Sasi poso lu, ojo karo lu, ojo ngapusi lu, ojo korupsi lu. Sasi poso lu, keturu wae lu, ojo blayangan lu, ojo nasunan lu. Iki sasi poso, iki sasi poso, iki sasi poso. Terkosong bareng, juga apa-apa. Iki sasi poso, iki sasi poso. Suke kerja karo ndonga. Ini kisah suatu hari kerja ketemu malaikat menjelang bulan puasa. Loh, Mbah malaikat, karena kamu di bulan menjelang puasa ini, Mbah. Jawab malaikat, saya mendapat perintah dari Tuhan untuk melakukan sweeping. Loh, sweeping kan tidak boleh, Mbah. Ini sweeping bukan sembarang sweeping, Le. Entah siapa yang mau disipin, Mbah? Orang lain yang tidak puasa? Bukan. Lantas siapa, Mbah? Setan. Bukankah di bulan puasa setan itu belum untuk mereka itu kan ditutup, Mbah? Ternyata berdasar laporan tahun lalu di bulan puasa masih banyak setan belayangan yang terdaftar sebagai setan resmi sudah kami belenggu dan masukkan lakat dan tutup pintunya. Tetapi masih ada setan bayangan di mana-mana. Mereka adalah setan pemegang paspor palsu dari warga setan. Iya, kok paspor setan saja dipalsukan di negeri ini, boleh? Wah, itu jangan-jangan ada setan licik yang bisa keluar jendela neraka, Mbah? Tidak mungkin. Jendela neraka sudah kami segel. Tempat terakhir mana? Dari belakang itu sudah lapor ya. Kalau belum, lapor tak betul. Lantas dari mana setan itu baru-baru itu bermunculan, Bang? Menurut data seperti dari Al-Hogel, setan
setan-setan baru itu bermunculan dari partai-partai, dari pejabat kelompok penegak hukum, anak aktivis yang tulas, juga dari kantor pelayan asing yang kerjanya menghisap kalian negerimu dengan cara memasakkan undang-undang yang menipu. Loh, semua itu termasuk jenis setan apa, Mbah? Menurut hasil identifikasi dari Biro Investigasi Malaikat alias BIM, setan kalau itu terdiri dari setan jenis manual dan sejenis digital. Itu berapa kali BIM. Oh, jadi itu tempatnya Digimon, Mbak? Digital monster ya, Mbak? Mungkin mereka itu tempatnya Digimon atau Doraemon. Dan itulah yang menyusahkan saya. Kenapa, Mbak? Mereka itu sangat cerdik. Padahal pasal mereka sebagai warga setan telah kami blokir. Kok mereka percaya polos ya, Le? Mereka berguru pada siapa, Le? Pada orang Indonesia. Tapi sebenarnya, Mbah, apa sebenarnya setan itu berbahaya? Kok harus disering segala, Mbah? Sebenarnya sih tidak begitu membahayakan, tapi menjengkelkan. Dan kadang mereka bisa menodai bulan suci. Menjengkelkan gimana, Mbah? Kan biasanya setan itu lucu atau menggemaskan atau malah menakutkan, Mbah. Wah, kamu tidak tahu, Bang. Setan baru ini kurang ajar betul. Mereka aja berani melakukan umroh sebagai manusia. Loh, kok mereka tahu? Saya mendapat proses dari setan-setan yang berada di tanah Arab. Karena yang mereka ditutup sama itu marah-marah ketika dibalik umroh oleh setan yang melakukan. Mata setan benar-benar setan. Sebagai setan Arab mereka tidak terima kepada setan Dewi itu. Masa setan Jawa mereka setan Arab. Itulah protes mereka. Wah, kalau gitu memang menjaga Mbah. Sudahlah. Kalau begitu saya harus bersukat melakukan speaking biar setan Arab tidak menjadi parah lagi. Kalau begitu selamat bertugas, Mbah. Mantul bukan, Mbah. Mohon saya bisa ngasuh tidak usah ikut speaking. Sip, Mbah. Sasi poso lu aja karo lu aja ngapusi lu aja korupsi lu sasi poso lu aja turu wae lu aja bayangan lu aja nesunan lu iki sasi poso iki sasi poso iki sasi poso perso bareng ya ora apa-apa. Iki sasi poso, iki sasi poso. Kita ibadah karo dono. Sekian, terima kasih. Silakan cepat, yuk sebanyak-banyaknya. Tunggal, satu, terus tolong. Belakang. Mana belakang? Terus? Oh, budi panggung, oke. Lagi? Ayo. Besok orang belum baca puisinya ya Pak Mus ini. Oke. Sementara coba, tapi yang lain ya siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hindari, asal dari Madiun. Alhamdulillah saya sudah sekitar 5 kali datang ke sini. Dan beberapa kali saya juga pernah memperhatikan
daripada puisi-puisi Pak Mustafa. Sayangnya pada waktu tampil di Madiun Pak Mustafa nggak datang. Dan pendapat saya, puisi-puisi beliau intinya sangat dalam sekali, artinya sangat dalam sekali, penuh dengan kritikan-kritikan terhadap situasi yang ada, pertama pemerintah. Untuk itu sebetulnya perlu saya usulkan bahwa hasil puisi-puisi yang sudah pernah dibacakan, kalau bisa diteruskan kepada pemerintah atau siapa yang pernah dikritik dalam puisi itu, biar tahu mereka itu, biar tahu juga, biar ikut merasakan bagaimana perasaan masyarakat apa umat ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia merasakan bahwa situasi sekarang ini sangat memprihatinkan. Ini saya ngambil istilahnya Pak SBY. Mulai dari pemerintah, DPR, Jaksa Agung, MA, kepolisian, kok sebetulnya kalau saya pribadi saya apresiasi itu, saya mendukung penuh dengan istilahnya orang-orang yang sebetulnya patut mendapat hukuman malah dianukan sebagai praduga tidak bersalah gitu. Asu tuh gitu. Jadi sebetulnya sudah bertumpuk-tumpuk ya permasalahan itu, sehingga terangkum. Saya merasakan betul kritik-kritik dari Pak Mustafa, sehingga itu perlu diteruskan kepada mereka-mereka yang bersangkutan. Pada intinya semoga Pak Mustafa selalu ada, sehingga kalau saya datang di sini itu juga selalu terhibur. Di samping itu juga merasa batin saya dingin gitu. Saya kira untuk begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, boleh nggak kalau puisinya dikirimkan ke anggota DPR? Kang Mas. Boleh ya. Nah kalau begitu ya untuk teman-teman jamaah atau Pak Muhammad Indri ya dicari Pak. Adrian wae fotokopi kirim nang sapa nang Madiun sing ngono malah rasane sapa-sapa. Loh, fotokopi ke saya? Bukan, foto anunya Pak Mus ya. Nanti di fotokopi Ya. kirim nang nggon sing sapa sing pengen mau kirim nih nang Madiun kono. Lah kok malah diwale ya. Apike nang mak yakin ngono kuwi. Enggak apa-apa, kalau memang dikasihkan oke. Awas sih, nah itu nanti tinggal secara administratif diurus. Tapi lu bisa Pak Toto. Ya. Masalah aku gak ngerti alamatnya kuwi. Lu nang Madiun kono kok. Bukan, nanti kalau saya kirim ke mana-mana. Oh jangan di Madiun bae sing cedak. Oh gitu. Nah, Oke. Titi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lainnya. Tapi sebelum yang lain ini ada pengumuman Pak jadi galingan karo almarhum anu nggih. Supra X iki. Raping iki. Galingan ora. Mas Arwanto di Supra iki singkatan apa ping ngono ki nyicil apa mbiyen. Nomor polisi AD 3771 RN iki anune kuncine teng mriki. Terus nomor loro Suprafit, nah iki vitamin iki. AG 5157J F. Nah, wis ngati-ati kuncine motor welane cuma kuncine swarga. Nomor 3 Vespa AH 6292B. Nah nomor 4 ki kunci ora jelas, iki mrene kunci 1 set.
Ketoknya kunci kos-kosan. Mungkin diurus ya, kunci tenang sing aja dibalen meneh. Niki contohnya Mas Imam niku lho aja dicontoh. Tenan niku handphone wis ganti ping 35. Terus kunci yo hilang dan nanti diurus ya setelah ini. Silakan. Yang lain? Bingging. Oh, bingging. Saya Pak. Nah, silakan. Sugeng dalu Pak Toto. Ya, statement ini cekak awal. Saya melihat bahwa puisi Pak Mustofa ini puisi pemanggungan, artinya hanya indah dan bisa dinikmati ketika dibacakan oleh Pak Mustofa. Saya ada bukunya Pak Mustofa itu saya coba baca itu, anak saya ngelihat nggak asik. Kalau itu boleh dicoba, misalnya puisinya Pak Mustofa itu dibaca siapa hari ini dan reaksi jamaah pasti sangat berbeda ketika itu dibaca oleh Pak Mus. Terima kasih. Biar mau cek kalau bayangke raine Mustofa. Nah itu namanya teknik berekspresi. Nah orang ya postere SBY sing pas lagi kesel banget ini cocok. Silakan. Saya setuju sama yang Anto ya. Saya kira itu bagus untuk pertimbangannya Pak Mustofa karena puisinya sak racian karo carane maca, jenis suaranya, artikulasinya, nadanya, wajahnya dan seterusnya. Nah pasti diperlukan puisi yang dibikin dengan kesadaran bahwa ini juga akan fit, akan prima kalau dibacakan tidak oleh beliau. Saya kira selama ini Pak Mustofa tidak jaringan itu, jadi ini sangat bagus. Ini gunanya Mak Iya saya kira. Ya mas saya kira ya, apik banget. Kecoba nek ono dodol topeng Mustofa oke banget ya. Ayo suaranya jangan geroyok, oke. Ya, oke. Ini masukan untuk Pak Mustofa, terima kasih. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur Pak, saya dari Pati. Kesan saya tentang puisi Pak Mustofa yang pertama memang saya setuju dengan Bapak Kiai Kanjeng yang lewat tadi, kocok Pak, kocok tapi seru gitu. Nah itu melahirkan sebuah pertanyaan juga tentang hal itu. Statementnya melahirkan pertanyaan maksud saya. Statementnya seperti ini. Jadi memang puasa seperti yang disebutkan dalam puisi Pak Mustofa tadi, menaklukkan setan gitu ya. Yang istilahnya bahwasanya diri kita itu juga termasuk ada masuk unsur setannya. Yang artian bahwasanya itu harus kita taklukkan ketika kita memang berpuasa. Nah, dari itu apa mau lagi ya? Dedek Pak, pakai ngomong Mas. Marah sama ngomong saya. Dari setan dari puasa ini tadi kan bahwasanya seringkali penaklukan ini akan menaklukkan diri kita sendiri, istilahnya kan seperti itu. Bahwasanya kita mampu mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, intinya kan seperti itu, bahwasanya itu semua makanya dari banyak hal seperti yang kita diskusikan tadi melahirkan ada banyak sekali puasa-puasa yang aneh, puasa ngalong dan sebagainya, yang puasa nggak tidur, terus puasa dan sebagainya, yang istilahnya seperti kita kalau kita kaitkan dengan istilah ibadah gitu ya. Karena puasa ini sebenarnya ketika kita konsepsi agama itu adalah suatu bentuk pengabdian kita atau bentuk istilahnya komunikasi yang transendental kepada Tuhan. Nah di sini sebenarnya kalau
dalam bahasa-bahasa puasa ini saya punya pertanyaan gitu. Apakah artinya bahwasanya adakah puasa yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan agama ini bisa kita pakai gitu loh? Artinya bahwasanya ini pada untuk diri kita sendiri sebagai sebuah penaklukan atas diri kita atau penaklukan atas setan yang ada di diri kita. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan makna puasa dari agama itu. Kemudian tadi saya juga punya pertanyaan untuk Cak Nun soal apa itu selaras dengan jalan Tuhan, dengan track Tuhan. Nah, selaras dengan track Tuhan ini berarti kita mencoba untuk sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Namun di sini ada hadis qudsi yang mengatakan bahwasanya Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Nah, ini kan sebenarnya prerogatif diri manusia untuk melakukan bagaimana mempersepsikan Tuhan gitu loh. Nah, track yang seperti apa ya sebenarnya ini ada korelasi yang